lumayan tipis. Semakin tipis kalian mengirisnya di bagian ini, maka semakin banyak pula sate yang akan kalian dapatkan. Cukup tipis ya teman-teman, sangat tipis kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips cara mengiris daging ayam dengan tipis-tipis agar bisa dapat sate yang lebih banyak, yaitu 1 kilo ayam menjadi 100 tusuk sate, bahkan bisa lebih, dengan mengikuti cara yang ada di video ini. Dijamin sangat gampang sekali untuk ditiru untuk pemula. Oke, seperti biasa, di sini saya menggunakan sebuah ayam yang sudah diteteli atau tanpa tulang. Jadi, saya membeli ayam dengan daging aja tanpa tulang agar lebih cepat proses pengerjaannya. Tapi harganya lumayan cukup mahal. Tapi kalau teman-teman ingin membeli yang dengan tulangnya, kalian juga bisa tonton video saya yang sudah saya upload sebelumnya. Oke, pertama-tama kita pisahkan dulu kulit dengan dagingnya seperti ini. Kita pisahkan dulu. Nah, untuk kulitnya ini kita akan jadikan tengah-tengah satenya atau di bagian tengah satenya nanti, dan kulitnya ini akan direbus sampai dia setengah matang, jangan sampai terlalu matang. Seperti ini. Di bagian ayam itu ada dua bagian ya teman-teman. Yang pertama itu bagian luar dan yang kedua itu bagian dalamnya. Dan ini adalah bagian luarnya untuk dadanya, dan ini khusus untuk atasan satenya atau bagian paling atas satenya. Nah, ini adalah bagian atasnya teman-teman. Seperti ini. Ini nanti kita iris panjang-panjang. Ini untuk jadikan atasan satenya. Seperti ini. Kalau sudah diiris, dia sudah terpisah dengan kulitnya. Kita bersihkan lagi atau pisahkan lagi kalau ada yang menempel dengan kulitnya. Seperti ini. Kita pisahkan pelan-pelan. Untuk pemula pelan-pelan saja agar pisaunya tidak melukai tangan. Lebih hati-hati, lebih bagus. Karena tukang sate itu biasanya untuk pertama kalinya itu memang tidak terlalu cepat ya untuk bagian mengiris atau menusuk satenya. Semuanya perlu belajar dan harus juga disertai dengan hati-hatian. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian bawahnya, bagian dalamnya untuk bagian daging paling dalam, dan ini adalah bagian tengahnya. Ini khusus untuk tengahan, dan ini adalah seperti yang saya bilang tadi untuk bagian atas satenya. Saya sudah pisahkan. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, "Bang, itu kalau saya mengiris sate biasanya licin banget ayamnya, Bang. Caranya gimana untuk membersihkannya?" Kalian bisa menggunakan koran ataupun itu dikerik-kerik ya teman-teman, pakai pisau. Ini adalah bagian bawahnya. Ini adalah bagian dalam satenya yang sudah saya pisahkan tadi. Seperti ini. Bagian atas. Dan yang tengah itu adalah gajah putih, itu untuk bagian tengahnya. Dan untuk gajah putih itu tidak direbus ya teman-teman. Nah, untuk pertama kalinya kita iris seperti ini ya. Ini untuk bagian bawahnya atau bagian dalam dagingnya. Kita iris. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja. Kalian juga bisa menggunakan 2 jari atau 3 jari. Seperti ini. Kita iris pelan-pelan saja. Yap. Ya, seperti ini sampai menjadi 3 bagian. Kalau ini terlalu lebar, kalian juga bisa iris menjadi 2 lagi. Ini untuk bagian bawah satenya, bagian bawahan satenya. Selanjutnya, jangan iris seperti ini ya teman-teman. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena tidak akan bagus hasilnya. Kita harus irisnya, pisaunya harus agak miring seperti ini. Nah, iris seperti ini. Pelan-pelan saja. Untuk lebar atau panjangnya terserah kalian, karena harga sate itu biasanya itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang 15.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000. Tapi usahakan untuk yang harga di atas 10.000 sampai 15.000 itu satenya agak besar-besar dan mengirisnya juga agak panjang-panjang. Jangan terlalu kecil seperti ini. Oh iya, ini harga satenya ini 12.000 sampai 15.000 juga bisa ya teman-teman, juga masuk.
Tapi kalau untuk 10.000 agak kecil dikit juga nggak apa-apa, tapi kalau tipisnya itu sudah pas seperti itu. Ini untuk bagian bawahnya. Kalian untuk pertama kali belajar mengiris sate ini pelan-pelan saja, santai saja seperti ini. Ini adalah bagian bawahan satenya, tidak terlalu kecil. Kalau teman-teman bertanya, itu bang kayaknya besar banget bang, apakah itu akan dapat sate banyak? Ya, jawabannya adalah iya teman-teman. Dijamin ini akan mendapatkan sate banyak teman-teman. Kalau biasanya itu saya 1 kilo daging ayam itu bisa dapat 100 tusuk lebih sate. Kadang-kadang bisa lebih, tidak pernah kurang. Ini adalah bagian atasan satenya yang saya sudah bilang tadi di depan. Mengirisnya seperti ini teman-teman. Ini kan ada kayak seperti garis gitu ya. Ada dua, jangan langsung seperti ini. Kita iris dulu seperti ini. Jadi dua. Nah, ini singkirin dulu. Selanjutnya seperti yang tadi, kalian harus mengirisnya tipis-tipis di bagian ininya, di bagian sini. Di bagian sininya harus iris seperti ini, langsung ke sini. Pelan-pelan saja. Oke, kita langsung saja iris. Gunakan 3 jari ataupun 4 jari juga nggak apa-apa. Jangan 1 jari. Kalau 1 jari nggak bisa, 4 jari juga nggak apa-apa. Maksimal itu 4 jari teman-teman. Nah, seperti ini sampai dia tipis. Nah, hasilnya tipis seperti ini. Kita iris lagi sampai dia menjadi beberapa bagian atau beberapa lembar. Pelan-pelan saja. Lumayan tipis. Semakin tipis kalian mengirisnya di bagian ini, maka semakin banyak pula sate yang akan kalian dapatkan. Cukup tipis ya teman-teman. Sangat tipis kalau menurut saya. Dan dijamin sate kalian tidak akan kekecilan. Lanjut, kita iris lagi. Ingat mengirisnya harus hati-hati. Saya singkirin dulu ini bagian bawahan satenya agar bisa terlihat jelas. Kita hitung dulu ya, separuh daging dada itu dapat berapa lembar. Kita jajarin dulu seperti ini. Kalian bisa hitung sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih, 7, sekitar 7 atau 6 ya teman-teman. Kita singkirin dulu. Nah, untuk cara mengirisnya kembali agar menjadi atasan satenya, agar bisa kita jadikan sate, caranya seperti ini teman-teman. Ada juga teman-teman yang lain itu mengirisnya langsung ya, tidak jadi dua. Kalau saya jadi dua teman-teman. Nah, kita lihat di sini dulu. Ini ada seratnya seperti ini. Seratnya kita harus mengirisnya harus berlawanan dengan seratnya. Jangan mengikuti seratnya seperti ini. Seratnya dia miring ke bawah seperti ini dari atas. Nah, seperti ini. Kita harus mengirisnya seperti ini. Harus berlawanan dengan seratnya. Kenapa? Agar dia kalau ditusuk nantinya tidak akan hancur ataupun rusak satenya, dan akan bertahan lama di tusukan satenya dan akan menempel lebih kuat. Kalian juga bisa mengiris seperti ini langsung. Oke, kalau saya untuk menjadikan satenya lebih banyak lagi, saya akan buahkan seperti ini. Potong dari atas sampai ke bawah sampai dia menjadi 2 bagian seperti ini. Yap, jangan lupa untuk mengirisnya kalian harus berlawanan dengan seratnya. Lalu kalian iris seperti ini, seperti yang tadi, harus agak miring pisaunya. Nah, iris lagi pelan-pelan saja. Usahakan pisaunya setajam mungkin agar gampang mengirisnya. Seperti ini. Cukup besar-besar ya, tapi dijamin kalian akan dapat sate yang sangat banyak dan tidak akan rugi menonton video ini, saya jamin. Dengan catatan kalian benar-benar mengikuti video ini dengan benar. Lanjut, bagian keduanya kita iris seperti biasa. Iris lagi seperti ini. Untuk lebarnya kalian juga bisa sesuaikan sendiri tergantung harga sate kalian masing-masing. Ingat,
irisnya itu pisaunya harus agak miring ya, jangan sampai mengiris seperti biasa, daging biasa, karena semakin kita memiringkan pisaunya, maka semakin tipis pula sate yang akan kita dapatkan atau daging yang kita dapatkan. Pelan-pelan saja seperti ini. Oke, mungkin cukup dulu. Kita lihat dulu, ini bagian bawahnya, ini adalah bagian atasnya, dan untuk bagian tengahnya kita iris seperti biasa, tidak miring juga tidak apa-apa. Ini untuk bagian tengahnya, ini adalah gajeh bagian dalam ya teman-teman. Ini biasanya kalau dibakar itu asapnya akan banyak sekali, akan mengeluarkan minyak. Dan untuk gajah yang bagian dalam ini tidak kalian rebus pun tidak apa-apa. Oke, saya akan buktikan di sini atau tunjukkan dulu seperti ini, apakah dia akan kecil-kecil kalau ditusukin. Ini adalah bagian bawahnya, cukup besar ya teman-teman, lumayan besar. Ini adalah bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya usahakan kalian jangan mengirisnya terlalu kecil untuk bagian gajah yang putih seperti ini, karena kalau dia dibakar nantinya dia akan mengkerut biasanya kalau terlalu lama. Nah seperti ini, jangan terlalu pendek juga ya, usahakan itu agak panjang. Dan ini adalah bagian bawahnya. Nah sekedar informasi lagi, kalian kalau menusuk sate itu di atasnya itu jangan sampai lebih, karena akan menusuk ke bagian kertas minyaknya nanti kalau sudah ditusuk atau kalau sudah dibungkus seperti ini. Itu tidak boleh teman-teman, harus tertutupi bagian tajam tusukan satenya, itu lebih bagus kalau menurut saya. Dan cara ini pun bisa kalian praktekkan sendiri. Kalian bisa coba sendiri apakah benar-benar menusuk ke bagian kertas minyaknya atau tidak. Nah ini adalah bagian kulit ya yang sudah saya pisahkan tadi. Ini kulit ayam yang sudah saya pisahkan tadi. Selanjutnya ini akan saya rebus setengah matang. Ini di bagian tengahnya, nanti di bagian tengahnya akan saya kasih kulit di bagian sini ya. Dan ini saya sudah rebus tadi dengan setengah matang, cukup seperti ini saja. Dan selanjutnya saya akan cuci kembali agar minyak-minyak yang menempel di bagian kulitnya ini tidak mengganggu proses penusukan satenya nanti. Sambil menunggu kulitnya dicuci, saya akan mengirisnya seperti yang tadi. Ini bagian atasnya, dan yang diiris ini juga bagian atasnya. Dan kalau kecil-kecil seperti ini bagian bawahnya. Untuk besar kecilnya saya ulangi lagi, itu tergantung harga sate kalian masing-masing. Kalau memang sate kalian itu harganya murah, ya usahakan jangan terlalu besar agar untungnya tidak merepet atau mipit ya teman-teman, kata orang sini. Ini adalah bagian bawahnya. Ini harga satenya kalau di sini 12.000 sampai 15.000 seperti ini besarnya masih masuk. Tapi untuk di atas 15.000 itu usahakan agar lebih besar lagi agar pelanggan itu tidak kecewa. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian atasannya ini kita bagi dua seperti ini. Kita bagi dua dulu seperti ini. Jangan langsung diiris menyamping, karena akan menyebabkan satenya itu sedikit hasilnya nanti. Seperti ini kita iris. Untuk pemula yang baru belajar, pelan-pelan saja. Untuk pisaunya terserah kalian, usahakan pisaunya setajam mungkin. Mau yang pakai pisau stainless seperti ini juga bisa, mau pisau biasa yang di awal tadi juga bisa. Ini untuk yang ngiris atau pengiris satenya atau abang satenya ini sudah terbiasa, makanya dia cukup cekatan atau cukup cepat untuk mengirisnya. Kita lihat dia membelakangi atau berlawanan dengan seratnya untuk mengirisnya. Seperti ini kita lihat seratnya berlawanan dengan pisaunya agar tidak hancur pas ditusukin nanti.
Oke teman-teman, ini kulitnya sudah saya selesai bersihin tadi, dan langsung saja kita iris. Dan jangan lupa kulitnya harus benar-benar bersih dari minyak yang menempel. Pertama-tama seperti biasa, kalian irisnya seperti biasa, seperti ini. Dan khusus untuk kulitnya ini, kalian tidak dimiringkan juga pisaunya, tidak apa-apa, karena ini kulit ya teman-teman, tidak ada dagingnya. Jadi walaupun kalian irisnya ngasal atau gimana pun terserah kalian, yang penting itu besarnya itu sama rata. Maksudnya sama rata gimana? Tidak ada yang terlalu besar dan juga tidak ada yang terlalu kecil, karena itu akan mempersulit ketika kita menusuk satenya nanti. Dan satenya itu kalau terlalu kecil biasanya itu isinya akan menjadi 4, dan itu pun juga bisa merugikan untuk kita ya. Nah seperti ini. Pertama-tama kalian irisnya seperti ini, jangan sampai kena tangan. Kalau untuk mengirisnya ini tidak ada tutorial khusus atau cara khusus, tidak dimiringkan pun untuk pisaunya tidak apa-apa. Dan seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar, standar saja. Kalian bisa lihat ini tidak terlalu kecil seperti ini, jadi dia rata ya teman-teman, antara bawah dan tengahnya dia rata. Kalau biasanya itu paling tengah itu biasanya untuk sate-sate Madura yang lain itu biasanya paling besar. Kenapa? Karena ada juga di tempat lain itu gajih atau kuli itu gampang. Kalau di sini cukup susah untuk mencarinya teman-teman, jadi agak kecil, untuk agar satenya itu semuanya rata mendapatkan kulit atau tengahan seperti ini. Jadi bawahan, tengahan, dan atasan. Untuk menusuknya seperti biasa, dan untuk hasil satenya seperti ini, dia cukup besar-besar.